Situs Candi Plausan yang berlokasi di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, atau sekitar 1,5 kilometer dari Candi Prambanan, terkesan menjadi dua situs yang dikenal sebagai Plausan Lor dan Plausan Kidul. Disebut demikian karena saat ini dua lokasi tersebut dipisahkan dengan jalan raya. Dari temuan parit yang mengelilingi situs Candi Plausan Lor dan Plausan Kidul, diasumsikan bahwa kedua kelompok tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan yang dikenal sebagai situs Candi Plausan. Candi Plausan Lor memiliki dua candi induk yang berderet utara-selatan. Masing-masing candi induk memiliki halaman sendiri-sendiri yang dibatasi pagar dengan pintu gerbang. Candi induk memiliki 3 bilik dengan 2 lantai. Pada masing-masing bilik yang ada pada lantai dasar, terdapat sebuah lapik arca yang diapit oleh 2 arca batu. Selain itu, terdapat juga relung yang mungkin terdapat arca. Candi induk ini dikelilingi 58 candi perwara dan 116 stupa perwara. Kedua candi utama menghadap ke arah barat dan terdapat pintu gerbang di depan masing-masing candi utama. Di depan masing-masing pintu gerbang terdapat 2 patung arca Dwarapala yang saling berhadapan. Bangunan lain yang ada pada situs Candi Plausan adalah suatu bangunan berupa batur dengan umpak yang sering disebut dengan mandapa. Bangunan mandapa Plausan terletak di sisi utara dari Candi Induk Plausan Lor dan menghadap ke barat. Secara keseluruhan, komplek Candi Plausan dikelilingi oleh parit yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 440 meter x 270 meter, dengan lebar parit 10 meter dan kedalaman 2,5 meter. Di luar dari parit, terdapat pagar keliling yang berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 460 meter x 290 meter, di mana penemuan ini menunjukkan bahwa komplek Candi Plausan Lor dan Candi Plausan Kidul merupakan bagian dari sebuah komplek percandian. Perhatian terhadap Candi Plausan sudah dimulai dari masa pemerintah kolonial Belanda melalui penelitian dan pemugaran candi induk sisi selatan. Masa pemerintah Republik Indonesia, usaha pelestarian meliputi pemugaran candi induk sisi utara, Candi Perwara, Perwara Stupa, Candi Patok, arca-arca Dwarapala, Gapura, Mandapa, dan pagar halaman utama. Dan sampai saat ini upaya pelestarian masih dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Berdasarkan literasi yang ada, menyebutkan bahwa situs Candi Plausan didirikan pada pertengahan abad ke-9 Masehi antara tahun 825 hingga 850 Masehi. Perkiraan itu didasarkan pada data prasasti, gaya seni, dan arsitektur Candi Plausan. Dikatakan pula bahwa candi tersebut dibangun oleh Raja Putri dari dinasti Sailendra yang bergelar Sri Kahulunan, dibantu oleh suaminya yang bernama Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Sri Kahulunan adalah ratu yang berasal dari dinasti Sailendra, penganut agama Buddha, yang disamakan dengan Pramodawardhani. Dan berdasarkan prasasti Karang Tengah tahun 824 Masehi, dapat diketahui pula bahwa Pramodawardhani adalah anak dari Samaratungga dari dinasti Sailendra, penganut agama Buddha yang membangun Candi Mendut.
Dalam pembangunan Candi Mendut, Raja Samaratungga dibantu oleh raja penganut agama Hindu bernama Rakarayan Patapan Pupalar yang disamakan dengan Rakai Garung. Candi Plausan dapat membuktikan adanya harmoni dua agama yang hidup saling berdampingan, yaitu Hindu dan Buddha. Lebih tegas lagi, harmoni ditunjukkan dengan adanya dua jenis bangunan candi perwara yang salah satunya berbentuk stupa. Sejarah atau latar belakang dari terbangunnya sejarah Candi Plausan dimulai ketika Rakai Pikatan memutuskan untuk menikah dengan Pramodawardhani. Walaupun hubungan percintaan mereka menimbulkan banyak keresahan dan penolakan karena perbedaan agama yang mereka anut, di mana Rakai Pikatan berasal dari dinasti Sanjaya yang menganut agama Hindu, sedangkan Pramodawardhani berasal dari dinasti Sailendra yang menganut agama Buddha. Keputusan mereka untuk menikah yang didasari oleh rasa saling cinta dengan mengesampingkan perbedaan keyakinan yang dimiliki. Rakai Pikatan yang membangun candi sebagai lambang rasa cintanya kepada sang istri, serta keputusan Rakai Pikatan untuk memberikan kebebasan kepada sang istri untuk menganut agama yang berbeda, membuat Candi Plausan sebagai bukti nyata bahwa kekuatan cinta dapat menjadi alat untuk menyatukan perbedaan serta menjadi simbol toleransi umat beragama. Tidak hanya itu saja, pahatan relief yang ada di candi dapat diinterpretasikan sebagai perasaan cinta antara Rakai Pikatan dengan istrinya, Pramodawardhani. Relief candi yang menggambarkan laki-laki merupakan bentuk kekaguman Pramodawardhani terhadap sang suami, dan relief yang menggambarkan perempuan sebagai bentuk luapan cinta Rakai Pikatan terhadap sang istri. Sebagai candi kerajaan, Candi Plausan dibangun atas perintah raja dan mendapatkan sumbangan dari para bawahan raja. Pada beberapa candi perwara Plausan dijumpai tulisan-tulisan pendek yang memberikan indikasi bahwa bangunan tersebut merupakan sumbangan dari bawahan raja. Komplek Candi Plausan Kidul ditemukan oleh Eijsgerman, arkeolog Belanda pada tahun 1909 ketika ia menemukan 16 candi kecil dalam keadaan yang sudah rusak. Komplek ini terletak di selatan Candi Plausan Lor dan terpisah dengan jalan raya. Di komplek ini, candi utamanya sudah menjadi reruntuhan dan yang masih berdiri hanyalah beberapa candi perwara. Bulan Mei 2003, penggalian dan pemugaran untuk komplek ini sedang dilaksanakan. Karena itu, tidak banyak informasi yang dapat digali mengenai Candi Plausan Kidul, karena candi ini masih dalam tahap pemugaran.